Shalom Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini kita mau belajar sekali lagi tentang yang namanya sumpah. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar tentang sumpah bintang. Dan sebelumnya mari kita katakan buat kanan kirinya, Engkaulah bintangnya Tuhan. Engkaulah bintangnya Tuhan. Pada zaman dahulu, sebelum ada GPS, sebelum ada maps atau apapun, ketika orang-orang mau pergi ke satu tempat, salah satu acuannya adalah melihat bintang. Dan kita percaya di sini waktu Tuhan berkata, Engkaulah bintangnya, maka Mahanaim, kemah para bintang, kita adalah tanda, kita adalah standar yang Tuhan berikan untuk dunia ini. Ketika kita berkata tentang perang, maka itulah Mahanaim, amin. Ketika bicara tentang passion, mungkin itulah Ibu Panglima. Ketika kita bicara tentang membangkitkan orang mati, tandanya adalah Pak Luki. Ketika kita bicara tentang air terjun, maka itu adalah Bang Holmes. Dan semuanya tanda, menjadi acuan. Kemanapun pergi, menjadi standarnya. Maka itu adalah sumpah yang Tuhan berikan buat setiap kita secara pribadi. Pembentukan bintang itu terdiri dari nebula, yaitu debu. Ketika Tuhan berkata kita itu bintang, maka Tuhan itu nggak pernah sembarangan memakai sesuatu untuk perumpamaan. Bintang itu terdiri dari debu, terbuat dari debu yang bereaksi dengan gas, hidrogen, helium, dan mereka menyatu. Itu namanya fusi. Tapi waktu menyatu terjadi ledakan di situ. Yang tidak kuat, yang masanya nggak cukup, yang panasnya nggak cukup, maka terlempar keluar. Namanya cuma nebula, bukan bintang. Tetapi yang bisa memancarkan sinar, itulah yang dinamakan sebagai bintang. Waktu saya kemarin ke Papua, saya diberikan kesempatan untuk semalam-malaman ada di kapal. Dan kapalnya itu cuma ditutup terpal, jadi depan dan bagian belakang itu kelihatan langit. Ya, kalau kita ngelihat sekeliling benar-benar gelap, total gelap, kita itu cuma pakai senter ya. Dan daerah itu adalah daerah yang lumayan dengan kuasa kegelapannya. Jadi kita harus bahasa roh, terus kita harus benar-benar alert karena tiba-tiba karang itu bisa muncul dari dalam laut. Ketika karang muncul, maka itu bahaya ya, kapal bisa terbalik dan terguling. Dan selalu kita dengar banyak kapal itu tenggelam di situ, terguling ya, karena tiba-tiba karang itu muncul ya. Dan jadi semalam-malaman kita benar-benar nyembah, doa, bahasa roh, tidur gantian karena kita baru nyebrang sekitar jam 8 malam, nyampe di tempatnya jam 4:30 pagi. Dan satu kesempatan yang benar-benar menurut saya itu perjumpaan yang luar biasa yang Tuhan temui di tengah-tengah kegelapan. Ya, hari itu saya sempat duduk di bagian agak depan, ini semua barang-barang, kaki saya tumpangin di barang-barang. Dan tiba-tiba Tuhan itu bicara seperti ini, kamu lihat ke atas. Ketika saya lihat, selama ini saya ngelihat sekeliling aduh gelap, terlalu fokus dengan yang namanya karang. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, lihat ke atas. Ketika saya mulai ngelihat ke atas, itu benar-benar pemandangan yang jarang banget ya, ada di Bekasi, di Jakarta, di kota-kota besar. Itu bintang sangat indah sekali. Full, di langit itu full dengan bintang. Dan ketika saya melihat, itu tiba-tiba ada bintang yang bersinar, memancarkan warnanya biru.
terus memancarkan lagi, warnanya itu hijau agak toska tapi agak keputih-putihan juga ya. Terus habis itu memancarkan lagi warnanya kuning, jingga, merah. Itu benar-benar satu kali itu saya dapat pengalaman untuk melihat bintang yang benar-benar warna-warni. Dan ternyata warna bintang itu persis seperti yang saya lihat waktu saya cek. Ternyata ketika warna bintang itu biru, yang pertama kali saya lihat biru, itu benar-benar biru. Itu ternyata adalah bintang yang paling bersinar nyalanya. Itu paling panas. Dan bintang itu semakin merah, ternyata semakin dingin, ya, suhunya semakin dingin. Dan umur bintang itu bisa jutaan tahun, bahkan ada yang miliaran. Dan setiap kali mereka menyala, itu berarti setiap kali terjadi yang namanya fusi. Dan Tuhan itu menerangkan, kau memang debu, nak. Tetapi begitu ada gas, ada nafas ilahi Tuhan yang masuk dalam hidupmu, dan itu menyatu dan terjadi fusi, ada ledakan di dalam dirimu seperti ada yang terpecah. Maka di situ yang namanya engkau meradiasikan yang ilahi dalam hidupmu. Dan fusi itu terjadi setiap kali bintang itu bersinar, itu terjadi fusi. Tapi hari ini kita nggak belajar tentang fusi. Slide selanjutnya, ada 2 menurut saya sumpah yang Tuhan berikan untuk para bintang-bintangnya di Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tuhan berjanji apa? Tetap untuk selama-lamanya. Ini bicara tentang kualitas bintang yang terus-menerus bersinar. Dan itu adalah proses fusi. Yang kedua, slide selanjutnya, di Kejadian 26 ayat yang keempat berkata, Aku Tuhan akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu, kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ini yang saya ambil di Kejadian 26 ayat yang keempat. Itu bukan waktu Tuhan berbicara kepada Abraham pertama kali, tetapi ini Tuhan berbicara kepada Ishak. Maka sumpah itu turun-temurun, dari generasi ke generasi sumpah bintang ini berlaku. Dan sampai hari ini Bapak Ibu. Pagi hari ini Tuhan berkata, mungkin nanti kita akan bersama-sama dengan yang penjaga bulan Juli. Kita akan sama-sama berperang apa yang menjadi perusak benih. Karena musuh dari bintang-bintang ini adalah salah satunya adalah roh perusak. Di Wahyu 12 ayat yang keempat-a, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Di satu sisi Tuhan membuat sumpah yang kekal bahwa keturunanmu akan banyak jumlahnya dan akan menjadi berkat. Itu iblis sangat tahu, sehingga iblis ingin menghancurkan. Dan di Wahyu ini firman-Nya, dia menyeret sepertiga bintang-bintang. Dikatakan sekali lagi bintang, karena Tuhan juga memakai kata bintang. Di Keluaran 1 ayat yang 9 sampai 12. Ini cerita tentang Musa. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Hari itu bangsa
Israel, Yakub dan seluruh keturunannya pergi ke Mesir. Jumlah mereka waktu berangkat 66 orang. Dengan Yusuf mungkin dan anak-anaknya 70-an. Tetapi waktu Musa membawa bangsa ini keluar dari Mesir, jumlahnya 2 juta. Dari 66 menjadi 2 juta. Ini adalah bintang-bintang yang Tuhan lahirkan. Tetapi di situ Tuhan butuh yang namanya, Tuhan memerlukan yang namanya seorang Musa. Waktu Musa lahir, tepat di hari Musa lahir, ayat ini Firaun berkata, mereka ini sudah sangat banyak jumlahnya. Maka hukumnya keluar apa? Semua anak-anak laki yang lahir harus dibunuh. Ketika Tuhan mau memunculkan sebuah bintang, pemegang bintang, yang Tuhan tahu bahwa engkau Musa, engkau punya destiny untuk membawa bangsa ini keluar. Maka di satu sisi iblis juga tahu. Dan iblis melakukan bagiannya. Tapi di satu sisi Tuhan melakukan sumpahnya. Tuhan tetap merekayasa sampai akhirnya mungkin loh ya. Ini salah satu bayi laki-laki yang lahir yang selamat hari itu adalah Musa. Dan Musa harus melewati yang namanya laut, nggak tahu dia di apa? Dihanyutin ya, dikintirin kalau bahasa Jawa ya, dikintirin di laut itu dan akhirnya diambil oleh putri Firaun. Ya. Dan mulai hari itu hidup Musa berubah. Dia bukan cuma sekedar bayi Israel, bayi dari Israel, tetapi hari itu dia punya status yang baru, yaitu sebagai pangeran di Mesir. Dan dia mulai dididik dan sampai akhirnya Musa dipilih Tuhan. Musa yang gagap itu dipilih Tuhan. Dia harus menghadap Firaun berkali-kali. Dan inilah yang namanya sumpah bintang. Sampai kapanpun hukum membuat bahwa semua bayi Israel harus mati hari itu. Itu namanya merusak benih. Itu perusak benih. Perusak benih ini sedang berjalan, tetapi hari itu ada satu bintang yang Tuhan lahirkan dan Tuhan berkata, engkau gak boleh mati. Dan hari itu ada ibu dari Musa punya kemampuan untuk melihat benih. Mungkin hari itu ibunya gak pernah tahu kalau anak yang dilahirkan nanti akhirnya akan memimpin 2 juta bangsanya keluar dari perbudakan. Tetapi hari itu yang dilihat ibunya seorang bayi yang elok rupanya. Cuma yang dilihat elok rupanya dan dia sayang. Dan kemampuan benih inilah yang membuat akhirnya ibu ini berani naruh di keranjang dan dihanyutkan di sungai. Dan menurut saya matanya gak pernah lepas dari keranjang itu. Sungai Nil itu panjang ya. Jadi mungkin dia akan ngikutin di sepanjang jalan itu sampai dia memastikan ada yang mengambil anaknya. Dan dia tahu pasti waktu dia mungkin udah mempelajari ini nanti akan jatuh di tempat, berhenti di tempat putri Firaun. Ini namanya kemampuan melihat benih. Ini mungkin seperti yang Ibu Panglima sering ceritakan waktu melihat setiap pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini. Melihat setiap saya dan saudara di tempat ini. Karena bintang itu melahirkan bintang-bintang. Dan Musa melahirkan banyak bintang-bintang. Selanjutnya, semakin ditindas,
Di situ dikatakan semakin banyak. Ini juga mungkin pergumulan saya. Ditindas itu nggak enak Bapak Ibu ya. Tapi ternyata jalan penindasan itu adalah jalan untuk menjadi bintang. Bintang itu aslinya bintang, kalau dia semakin menyala besar, itu dia harus semakin berat masanya. Jadi dia harus menanggung semakin banyak. Jadi masanya itu berat, bobot. Ya, jadi kalau kita ditindas itu memperbesar bobot kita. Ya. Mari kita menyelesaikan setiap proses dalam hidup kita, karena itu yang akan membuat kita semakin bersinar. Selanjutnya, Ester itu kalau dalam bahasa Persianya artinya setara. Setara itu sama dengan star, yaitu bintang. Jadi namanya saja sudah bintang. Tapi hari itu dia bintang atau bukan? Belum. Ya, dia hanya seorang anak yatim piatu yang dibesarkan oleh pamannya Mordekai, dan Tuhan membuat rekayasa dalam hidupnya untuk dia bisa masuk ke dalam istana. Ya. Di dalam Ester 3 ayat yang ke-6, 9 dan 13 saya bacakan, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Ini Haman ya, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Jadi setiap kali ada bintang di situ, maka roh perusak benih ini selalu ada. Waktu Ester mulai masuk ke dalam kerajaan, masuk ke dalam destininya, Haman ini cuma gak suka sama Mordekai, tapi merembetnya kemana? Seluruh bangsa Yahudi. Jadi bintang-bintang ini mau dihabisin lagi, mau menghabisi bangsa Yahudi ini lagi ya. Dan selanjutnya ayat yang ke-9, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya dalam perbendaharaan raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat di segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Jadi perusak benih ini, dia gak mau cuma merusak satu orang, tapi merusak seluruh generasi. Dan sekali lagi Ester bintangnya. Ini seperti ayat yang hari-hari ini sering dikumandangkan di Roma. Karena satu orang, maka Tuhan memperhitungkan itu untuk semuanya. Dan hari itu Ester ada di istana. Dan Mordekai berkata kepada Ester, sekalipun kamu ada di istana, mungkin untuk waktu ini engkau ada. Dan Ester berkata, kalau terpaksa aku mati untuk waktu aku menghadap raja, maka terjadilah. Jadi untuk menjadi bintang, mari kita untuk menghabisi roh perusak benih ini, mari kita punyai satu benih di dalam diri kita. Kita berkata kepada Tuhan, iman yang sekalipun Bapak Ibu, sekalipun Tuhan gak melakukan apa-apa dalam hidupku, Tuhan belum melakukan apa-apa dalam hidupku, tapi aku tetap percaya. Kita baca di Daniel ayat pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai 18.
versi firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Kalau kami dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala, pastilah Allah kami sanggup melepaskan kami. Dan Ia pun akan melepaskan kami dari tangan Baginda. Tetapi sekalipun Ia tidak berbuat demikian, harap Baginda maklum bahwa kami tetap tidak akan menyembah dewa-dewa Baginda ataupun patung emas yang Baginda buat itu. Ini adalah mental seorang bintang, Bapak Ibu. Sekalipun, bukan berkata asalkan engkau memberikan, bukan asalkan, tetapi apa Bapak Ibu? Sekalipun. Hari itu Esther menghadap kepada raja dengan berkata, sekalipun aku tahu hari ini, dan kata itu, benih itu membuat pembalikan keadaan, kemenangan besar. Hukumnya sudah keluar. Semua bangsa Yahudi, dari anak-anak, perempuan, tua, muda, semuanya hari itu dibunuh. Tetapi cuma karena satu benih firman, satu benih iman di dalam hati yang berkata, sekalipun Tuhan hari ini Engkau enggak menolong aku, tapi aku tetap percaya, aku tetap menyembah. Saya ini di Hancin punya beberapa rekan-rekan pemimpin yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Salah satunya di sini ada Bu Nita dan Pak Yono, ada Pak Yafet dan Bu Vita. Mereka ini saya tahu mereka sudah menikah belasan tahun. Dan mereka punya kerinduan untuk mereka punya anak, Bapak Ibu. Maaf ya cerita. Tetapi saya melihat iman yang berkata sekalipun Tuhan belum memberikan dalam hidupku. Saya percaya itu mereka kandung. Mereka berharap kepada Tuhan. Dan mereka tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan itu enggak jadi sesuatu yang menjegal mereka, menyandung mereka untuk mereka enggak melayani Tuhan. Tapi hal itu membuat mereka semakin gila-gilaan buat Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa. Dan mereka berkata, kalau aku belum bisa melayani dan membesarkan anakku sendiri, maka apa yang ada di tanganku, itu yang akan aku pelihara. Dan aku akan bertanggung jawab. Itu mental bintang, Bapak Ibu. Sekalipun kalau kita bisa bersyukur untuk sesuatu yang kita punya, itu gampang, Bapak Ibu. Tapi waktu kita bersyukur untuk yang kita gak punya, itu yang namanya sungguh-sungguh ucapan syukur, Bapak Ibu. Selanjutnya, di dalam Matius ayat yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang ke-7, 13 dan 16. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Bahkan Tuhan ketika lahir di dunia sebagai manusia, ada sisi kemanusiaan yang benar-benar Tuhan itu manusia waktu dia di bumi, Bapak Ibu. Tuhan juga memakai tanda bintang. Dan ketika Yesus lahir, bintangnya Tuhan lahir, sekali lagi Herodes mau
membunuh sebenarnya cuma anak itu. Tetapi sekali lagi jadi hukumnya membunuh seluruh anak-anak laki-laki. Karena apa? Ketika kita sungguh-sungguh bersinar dan jadi bintangnya Tuhan. Menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Yang selalu ada di orbitnya dan memancarkan setiap cahaya, memancarkan setiap radiasi. Maka sumpah Tuhan ini berjalan. Bangsamu, kau akan menjadi bangsa yang besar. Engkau akan memberkati bangsa-bangsa. Dan ini juga yang akan kita doakan, kita sebentar lagi akan ke Israel, Bapak Ibu. Dan itu juga berlaku sampai bukan cuma pada zaman perjanjian lama, perjanjian baru. Tetapi kita tahu ada peristiwa yang namanya peristiwa Holocaust, Bapak Ibu. Hari itu seluruh bangsa Yahudi dihabisi. Berapa jumlahnya Bapak Ibu? 6 juta orang Yahudi dihabisi. Total 9 juta dihabisi. Cuma karena satu orang yang sakit hati saya itu sampai baca kenapa ya Hitler itu sampai menghabisi seluruh bangsa Yahudi. Rentetannya ternyata banyak. Dia sakit hatinya lebih banyak sama orang Yahudi. Ya. Sampai neneknya meninggal, perawatnya itu orang Yahudi, neneknya meninggal, jadi masalah juga, ngabisin sampai 9 juta. Masuk akal nggak? Ini namanya roh perusak benih, Bapak Ibu. Tetapi tetap janji Tuhan itu juga tetap berjalan sampai hari ini. Kita tahu jumlah orang Yahudi di seluruh dunia hari ini 20 juta. 9 juta dihabisi, tapi hari ini 20 juta dan mereka tetap menguasai bumi. Itu gerakan antisemitisme ya. Itu dan itu berlaku sampai hari ini. Itu Pak Luki kemarin sempat cerita dengan saya. Sekarang di Eropa, di universitas-universitas mereka juga bisa sampai demo mengumandangkan ini. Kebencian terhadap bangsa Yahudi, Bapak Ibu. Maka kita harus tahu ini adalah musuh para bintang. Slide yang terakhir, Yesaya 27 ayat yang ke-6. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu. Untuk tidak akan ada lagi perusak bumi, karena pada hari-hari yang akan datang, hari ini dan yang akan datang untuk generasi-generasi selanjutnya, Yakub akan berakal, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan seluruh hasilnya. Dan Tuhan berkata di Wahyu 22 ayat yang ke-16, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Tuhan memberikan dirinya juga sebagai bintang, sebagai tunas. Dan dua ini cukup, Bapak Ibu, untuk kita hari ini berperang menghabisi yang namanya roh perusak benih ini. Karena roh ini toksik, Bapak Ibu, ya, nggak sukanya sama satu orang, tapi melebar kemana-mana, Bapak Ibu. Coba katakan sekarang sama kanan kirinya, jangan toksik, jangan toksik ya. Karena kita mau berperang dengan roh ini, Bapak Ibu.